Dani menari sendirian dan dia memajukan bibirnya, seakan ada orang di depannya. Perilaku anehnya itu membuat teman-teman sekelasnya tertawa. Pria itu kembali menyadari, dia bertemu hantu lagi. Pasangan dansanya itu adalah hantu yang tidak bisa dilihat orang lain. Pria itu ketakutan dan dia jatuh ke tanah. Ini membuat si hantu wanita sangat sedih. Dia berteriak dan dia berubah menjadi asap dan menghilang. Ya, anak itu memiliki kekuatan untuk melihat hantu. Tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya. Ketika dewasa, pria itu menjadi guru pecundang. Selalu diganggu oleh murid-muridnya. Dia sudah pindah sekolah belasan kali. Hari ini dia datang ke sekolah baru untuk melamar pekerjaan. Dan anehnya, kepala sekolah melihat resumenya dengan santai. Dia menerimanya begitu saja. Dia tidak tahu bahwa sekolah ini berhantu. Guru sebelumnya di perpustakaan hampir mati ketakutan karena kerangka tengkorak yang bergerak. Dia melompat dari lantai 3 dan terluka parah. Hari ini adalah hari pertamanya mengajar. Dia hendak pergi ke kelas. Dia bertanya kepada seorang gadis. Tetapi gadis berkacamata itu menatapnya dengan pandangan ngeri. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Modesto bingung. Dia pergi melihat-lihat. Akhirnya, dia pergi ke perpustakaan di lantai 3. Melihat koridor, ada deretan kayu yang hangus. Pintunya rusak, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Dan adegan ini, hanya dia yang bisa melihatnya. Di pojokan perpustakaan, ada siswa aneh berjaket kulit sedang duduk. Dia adalah bos hantu di sini, Dani. Dani menyuruh hantu lain menerbangkan buku dan menerbangkan kursi untuk menakut-nakuti Modesto. Melihat Modesto tidak memiliki reaksi sedikit pun, mereka mengeluarkan pamungkas terakhir, boneka tulang kerangka yang bergerak. Tetapi bagi Modesto, ini hanya 3 siswa nakal yang mengerjai dia. Sampai wanita berkacamata itu menembus dinding. Modesto bisa melihatnya. Hantu itu kaget. Dia berbicara denganku. Ah! Mereka semua berteriak. Modesto juga menyadari, murid-murid ini semuanya hantu. Dia panik dan melarikan diri. Dia bertemu kepala sekolah di jalan dan langsung mengundurkan diri. 5 hantu mengejarnya. Tetapi ketika mereka sampai di pintu masuk sekolah, mereka terpental, seperti ada sebuah pembatas. Ternyata hantu-hantu ini tidak bisa meninggalkan sekolah. Saat Modesto kembali ke rumah, dia melihat kepala sekolah sudah menunggunya. Dia menebak bahwa Modesto pasti telah melihat sesuatu. Dengarkan aku membutuhkanmu. Segala macam hal aneh telah terjadi di sekolah kami selama bertahun-tahun. Kepala sekolah dan Modesto kembali ke sekolah. Kepala sekolah menceritakan kisah 5 siswa itu. Hari itu malam Natal 24 tahun yang lalu. Ada 5 siswa yang melakukan kesalahan. Mereka dihukum dan dikunci di perpustakaan. Namun, kebakaran terjadi dan tidak ada yang selamat. Sejak itu, sekolah terus mengalami kejadian aneh. Kepala sekolah memohon pada Modesto untuk membantu meyakinkan mereka untuk pergi. Kalau tidak, sekolah akan terus dihantui. Sekolah akan terus seperti ini. Melihat mata indah kepala sekolah yang begitu tulus, Modesto tidak bisa menolak permintaannya. Hari berikutnya, dia langsung pergi ke perpustakaan dan bernegosiasi kepada 5 hantu. Tetapi negosiasi gagal. Dia digantung di dinding. Hei kamu, bantu aku ah. Modesto baik-baik saja. Dia pergi ke psikiater meminta cara agar mereka bisa pergi. Bukan kepada psikiater yang masih hidup ini, tetapi hantu yang lehernya terlilit tali. Dia memberitahu Modesto, orang akan menjadi hantu setelah kematiannya. Biasanya ada beberapa urusan yang belum selesai. Murid-murid itu menjadi hantu karena tidak bisa meninggalkan sekolah. Mungkin karena mereka tidak lulus sekolah. Jadi, Modesto sebagai guru paranormal harus menemukan cara untuk membantu kelima hantu menyelesaikan ujian kelulusan mereka. Para hantu sudah berada di sekolah selama 24 tahun dan tidak lulus. Pria berjas ini adalah hantu. 24 tahun yang lalu, perpustakaan terbakar. Dia dan 4 siswa lainnya menetap di sana. Jiwa mereka juga terjebak di sekolah. Sekarang kelima hantu melihat buku teks tebal di tangan mereka. Mereka semua bingung, karena sang pahlawan memberitahu mereka, jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka harus menyelesaikan ujian kelulusan sekolah. Jadi, kelima hantu berkumpul untuk berdiskusi. Pria berambut pirang itu bosan dengan tempat ini. Gadis berkacamata itu ingin melihat dunia luar. Gadis berbaju kuning ingin mencari pacarnya. Hantu berkemeja ingin pergi ke disko. Setiap hantu memiliki alasan untuk pergi, kecuali Dani si hantu gila. Dia juga memiliki amarah yang meledak-ledak.
Saat latihan paduan suara di sekolah, Dani menyuruh gadis berkacamata untuk bernyanyi ke atas panggung. Lagi pula tidak ada yang bisa melihatnya. Hantu berkacamata percaya padanya. Tetapi saat dia bernyanyi bersama, Dani diam-diam menyalakan mikrofon. Kemudian orang-orang mendengar speaker hidup dan keluar suara yang menakutkan. Itu adalah hantu wanita yang mati. Kejadian itu tidak hanya menakuti para murid, hal itu juga menghancurkan hati hantu berkacamata. Sejak saat itu, Dani dijauhi oleh teman-temannya. 4 hantu lainnya mulai mengikuti pelajaran di kelas. Dani yang tidak tahan sendirian akhirnya menyerah dan mengakui kesalahannya. Dia bergabung untuk belajar. Hantu tidak perlu tidur. Belajar terus-menerus selama 24 jam sehari. Pemeran utama juga seorang guru yang serba bisa. Dari sains ke sastra, lalu olahraga. Dia mengajarkan setiap mata pelajaran dengan baik. Meskipun dari penglihatan orang lain, dia terlihat seperti orang gila. Lalu, ujian kelulusan datang. Mereka menjawab dengan hati-hati. Tidak lama hasilnya keluar. Gadis berkacamata mendapat nilai sempurna. Hantu berjas hampir tidak lulus, tetapi dia berhasil. Semua hantu lulus ujian. Mereka lulus. Saat itu sinar matahari yang cerah bersinar melalui jendela. Semua orang dipenuhi dengan kegugupan dan antisipasi. Mungkinkah mereka pergi ke surga? Tetapi saat sinar matahari mengenai mereka, tidak ada yang terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apakah Modesto berbohong kepada mereka? Semua orang sangat marah. Mereka meninggalkan perpustakaan. Kemudian pihak sekolah mengalami kesulitan. Panci nasi di kafetaria meledak. Boneka tulang berlari ke bas sekolah. Guru yang melompat dari lantai 3 melompat lagi karena ketakutan. Dia 2 kali lipat terluka parah. Modesto sangat marah dan menemui psikiater itu. Dia bertanya mengapa metode itu tidak berhasil. Kata psikiater itu tidak mungkin, kecuali siswa memiliki keinginan yang belum terpenuhi, atau seseorang melakukan kejahatan dan tidak mengakuinya. Modesto berpikir, mungkinkah Dani? Dia kembali ke sekolah dan memberitahu ke 5 siswa. Dia bilang dia tidak berbohong, tetapi itu karena salah satu dari mereka menyembunyikan sesuatu, sehingga mereka tidak bisa kembali. Di bawah tekanan Modesto, Dani akhirnya mengungkapkan rahasia terbesar. Kebakaran yang menewaskan teman-temannya 24 tahun lalu. Itu karena ulahnya. Karena kebakaran perpustakaan 24 tahun yang lalu. Ke-5 siswa akhirnya mati dan menjadi hantu. Dan hari ini mereka menyadari, kebakaran itu ulah salah satu dari mereka. Dani bilang dia menyalakan api dan jika perpustakaan terbakar, mereka tidak perlu dikunci. Jadi, mereka bisa pergi ke pesta Natal. Tetapi apinya terlalu cepat. Api tidak terkendali. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Saya takut. Apa yang Anda takutkan? Bagaimana jika aku dikutuk ke neraka? Dani yang paling berani dari mereka semua. Ternyata dia yang paling lemah. Dia takut menghadapi dirinya sendiri. Ia takut bertanggung jawab atas kesalahannya. Dani tidak tahu. Setelah teman-temannya mengetahui kebenarannya, mereka tidak menyalahkannya. 24 tahun hubungan dan kebersamaan mereka cukup untuk memaafkan kesalahannya. Tetapi Dani tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sementara itu, sekolah mengadakan acara besar. Kepala Biro Pendidikan datang untuk memeriksa sekolah. Banyak gosip dan berita yang tidak menyenangkan dari sekolah. Jika para pemimpin tidak puas kali ini, maka sekolah akan benar-benar ditutup. Kepala sekolah menaruh harapannya pada Modesto. Pesta penyambutan ini tidak boleh gagal lagi. Ketua Dewan Sekolah menarik tangan kepala sekolah. Dia berpikir Modesto psikopat. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada hantu di sekolah. Kepala sekolah muak dengan pria yang merasa benar itu. Dengan amarah menggebu-gebu, dia memanggil nama pria botak itu. Hantu wanita berbaju kuning tercengang mendengar namanya. Pria botak di depannya itu adalah pacarnya yang dia cari selama 24 tahun. Modesto yang menyadari itu, bertanya pada pria botak itu, apakah dia masih ingat tentang 24 tahun yang lalu? Mengenai pacar yang sangat mencintainya? Dia hamil saat itu. Dia juga mengirim surat yang dia tulis padanya saat itu, dan membawanya kepadanya. Begitu pria itu melihat surat itu, dia mengerti segalanya. Tetapi demi masa depan dan reputasinya, dia merobek surat itu berkeping-keping. Dia memutuskan untuk menjadi pria yang tidak berperasaan. Di pesta penyambutan, paduan suara siswa terlalu membosankan, dan para pemimpin mengantuk. Ini tidak bisa dilanjutkan. Modesto meminta hantu berkacamata bernyanyi. Dia mengumpulkan keberaniannya, dan kemudian mulai bernyanyi solo.
Aku tahu aku tidak bisa kembali. Semua waktu itu, waktu yang telah berlalu. Aku tahu kamu tidak akan kembali. Apa yang telah kita lalui tidak akan terulang. Menghapusmu dari ingatanku. Saya di sini sekarang, mencoba mengubah ladang Murbei menjadi kota. Biarkan langit menyatu dengan laut. Lagu yang mengharukan membuat penonton bersemangat dan penuh energi. Bahkan setelah 24 tahun kematian, bahkan jika hutan berubah menjadi kota, hati mereka masih muda. Kemudian, pria botak dari dewan sekolah naik ke atas panggung. Dia mengatakan bahwa lagu itu sangat vulgar, dan dia ingin melaporkannya ke kepala sekolah. Sesuatu yang aneh terjadi di sekolah. Dani tidak tahan lagi. Dia langsung merasuki pria botak itu. Dia mengatakan banyak kata-kata yang tidak terkendali, termasuk saran bahwa di masa depan, para murid akan pergi ke sekolah tanpa pakaian. Hasilnya sudah bisa ditebak. Pria itu langsung dipecat, dan Dani meminta maaf dengan tulus kepada teman-temannya. Mereka semua berbaikan kembali. Keinginan hantu berkemeja juga sudah diwujudkan di pesta. Sekarang semua syarat sudah terpenuhi. Cahaya mulai datang dan menyinari mereka. Guru, terima kasih. 5 remaja yang telah terkurung di bumi selama 24 tahun, dengan kenangan masa muda mereka, naik ke surga. Pada saat ini, Modesto juga memahami misinya, yaitu membimbing para siswa yang telah membuat kesalahan ke jalan yang benar, membimbing jiwa yang meninggal dengan penyesalan untuk berdamai dan reinkarnasi.